kitanya nggak boleh nyoleh. Bener nggak? Kita pengen punya anak soleh, kitanya nyoleh. Lah mau jadi punya anak soleh. Lamun cek Sunda malamun urang kalakuan nyoleh, tapi hayang boga anak soleh moal kalaksana moal. Jadi harus kitanya dulu kita awalin. Tunjukkan, karena apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini akan menjadikan figur, akan menjadikan tauladan kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Gemari anak kita awali, biasain supaya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan kita cinta kepada jalan kebaikan. Insya Allah kalau dibiasakan jalan kebaikan, insya Allah kebiasaan ini akan membaku, sehingga kebiasaan kebaikan ini nantinya akan menjadikan watak. Karena rajin dibacakan kalimatullah sampai tua, dia kalau umpama nemu sesuatu yang kaget, astagfirullah. Dia menemukan sesuatu yang kaget yang kira-kira subhanallah, nggak ada kalimat buset, nggak ada kalimat FD, nggak ada. Yang ada apa? Karena dididik sama orang tuanya dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalimat tasbih, dengan kalimat-kalimat sholawat. Insya Allah lihat bapak, coba dah kalau anak bapak rajin, memang anak bapak dibiasakan diajak sholat, dibiasakan diajak ke musola, dibiasakan Jumat dibawa, dibiasakan dididik untuk pendidikan agama. Insya Allah makin tua nanti akan terbiasa jalan kebaikan. Kalau kita pun sebagai orang tua mulai kita biasakan untuk menjalankan kebaikan. Insya Allah kalau udah kita jalan kebiasa mengikuti perintah Allah, insya Allah nanti dengan secara refleks kita akan melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Nih orang tua ini, makanya kenapa anak berpacu kepada orang tua. Orang tua ini doanya manjur. Orang tua ini kalimatnya didengar sama anak. Dulu ingat gak Bang Naca masih kecil, kata orang tua begini, Tong, ntar kalau pengen berak atau pengen kencing lu bilang ya. Bener gak? Mak kita pernah ngomong gitu. Terus apa tua udah jebrok aki-aki apa karang kayak gini, kalau mau pengen berak pasti kamu bilang. Bener gak orang itu? Kata orang tua, kalau pengen berak kalau pengen kencing lu bilang ya. Karena kita lagi ngeriung begini nih. Coba kalau pengen kencing, kalau nggak bilang jiwirin gitu. Bener nggak? Nah, maaf ya, pengen kencing dulu. Nah, yang udah bilang. Emang udah kebiasaan dididik sama orang tua ya. Itu diantaranya itu tuh omongan orang tua. Orang karena kalau berak sama kencing udah bilang, ya lagi ngeriung sama kumpul-kumpul sama teman, kalau pengen kencing pasti ngomong. Ayo ya kencing dulu gue ya. Itu udah kebiasaan. Jadi nih, ciptakan rasa cinta kita, semuanya ini punya rasa cinta kita ke hadapan anak, terutama ibu dan bapak. Ini alhamdulillah Bang Naca yang malam ini mengadakan acara tasyakuran putranya yang bernama Muhammad Pasha Apriansa. Semoga dijadikan putra yang soleh. Kita ciptakan, timbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Ini berat. Menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini berat. Sedangkan semua makhluk Allah itu punya rasa cinta. Benar nggak? Kita punya rasa cinta sama istri, kita punya rasa cinta sama anak, istri punya rasa cinta kepada kita. Semuanya makhluk itu punya rasa cinta. Bukan cuma manusia, Pak. Benar nggak? Kalau kata lagu dangdut zaman tahun 80-an dulu gini nih. Rasa cinta pasti ada, benar nggak? Pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai akhir hayat nanti. Rasa cinta mau sampai mati gak ada terus, benar nggak? Kambing punya rasa cinta. Kalau kambing nggak punya rasa cinta, nggak ada nafsu dia. Kambing laki-laki, kambing perempuan, nggak kawin. Kebo punya rasa cinta. Ayam punya rasa cinta, bukan cuma manusia. Ya? Nah, ya kan punya rasa cinta. Apalagi rasa cinta kita sebagai manusia. Ini cuman kalau kita punya rasa cintanya, kita didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi semuanya kembali. Ini adalah milik Allah Subhanahu. Kembali lagi kepada Allah. Bisanya kita begini nikmat ini.
Bang Naca alhamdulillah ada keberkahan bisa kumpul di majelis taklim. Kemungkinan kalau jauh dari Ustadz Sapai, Bang Naca mau ngadain acara tasyakuran nanggap wayang kali. Iya, benar. Iya. Resep melihat si cepot. Tapi alhamdulillah berhubung sering kedatang musola, sehingga anak-anak ini semoga dijadikan putra yang soleh. Amin ya robbal alamin. Ini semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu. Jangan kita jadikan kesombongan. Jangan kita jadikan kesombongan bahwa diri kita ini bisa melakukan hal itu dan ini. Semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu. Jadi ini bukan ciptaan kita, bukan. Bisanya kita kaya bukan ciptaan kita. Bisanya kita berbicara bukan ciptaan kita. Semuanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri, semuanya ini adalah takdir yang maha kuasa. Insyaallah, mudah-mudahan di jamaah sekalian. Dan kembali lagi kepada anak. Tadi anak itu tergantung amal perbuatan kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena anak ini adalah salah satu darah daging tetesan dari hubungan antara Bang Naca dengan istri itu. Sebabnya dari penyebab antara hubungan kita suami dengan istri itu penyebab, anak itu akibat. Benar gak? Dari sebab itu mempunyai akibat, yaitu anak. Nah oleh karena itu pasti perilaku apa yang dilakukan oleh anak mau jauh apa yang dilakukan oleh bapaknya. Kalau kecapi nggak bakalan jauh jatuh dari pohonnya. Ya, ada peribahasa begini, kalau bapaknya rintik, anaknya pasti burik, gitu. Peribahasa itu. Ya. Sekarang kalau anaknya, kalau bapaknya jadi buaya, ya anaknya jadi buayawak. Jadi tergantung. Jadi kalaupun kita ada dalam sesuatu hal yang tidak baik di hadapan anak, janganlah karena kita tunjukkan ketidakbaikan itu terhadap anak. Kalau kita sedang ribut sama istri dalam rumah tangga biasa, ada anak, rem dulu gencatan senjata, stop dulu, ngaso dulu, tunda. Kenapa? Ini adalah sesuatu pendidikan yang tidak baik kepada anak kita. Kita lagi berantem sama anak, sama istri, pak. Begitu anak pulang, assalamualaikum, wah buru-buru dijawab, anaknya malah diusir. Harusnya kita stop dulu supaya kita bisa menunjukkan figur contoh kepada anak kita. Mudah-mudahan putra daripada Bang Naca, Muhammad Pasha Priyansa ini dijadikan putra yang soleh. Bang Nacanya juga semoga diberikan petunjuk hidayah oleh Allah untuk selalu membina dan mendidik kepada anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Bahagia kalau kita punya anak yang soleh, bahagia. Insya Allah Pak, anak ini akan menjadikan jaminan kita. Karena apa? Idza matabnu Adam, apabila mati anak Adam teh kita, in kotoa maka putus, amaluhu semua amal perbuatan yang baik yang buruk putus, illa min salasin kecuali 3. Sampai kita udah mati, sampai kita udah dalam kubur, yang 3 amal ini gak bakalan putus. Yang pertama sodaqotun jariyah. Yang pertama sodaqoh jariyah. Kalau kita pernah sodaqoh membeli 1 helai sajadah, kita pernah sodaqoh pernah membeli 1 golong karpet, ataupun apa sejenisnya di masjid, selama karpet sejadah digunakan untuk beribadah sama orang yang hidup, kita udah mati, pahalanya mengalir. Sekalipun kita udah mati. 1. Yang nomor kedua, au ilmin yuntafa ubih, nomor kedua ilmu yang manfaat. Bagaimana ilmu yang manfaat? Satu ketika kita mau ke musola, ngajak tetangga, ngajak berjamaah, yuk kita sholat, yuk kita ngaji. Alhamdulillah dengan berkatnya diajak sama kita, tuh orang baru mau ngaji. Terus kita yang suka ngajak ngaji mati. Yang diajak terus punya ingat jasa, gua bisa sholat, bisa datang ke musola. Dulu gua pernah diajak mengaca, dulu gua ke musola, sekarang mengaca udah enggak. Pahalanya ngalir terus selagi dia mau menunaikan ibadah. Ini pahala. Makanya ayo kita banyak-banyaklah mengajak kepada jalan kebaikan.
Karena apa? Orang yang mengajak kebaikan itu mandalla ala khairin kafaili. Siapa orang yang mengajak kepada jalan kebaikan, lalu orang yang diajak tersebut mengamalkannya, kita dapat kebagiannya. Kita nih ngajak ngebilangin, ngaji sono, musola. Oh iya ya, sampai ngajar Ustaz sampai bilangin sama RW. Bagi rakyatnya, RW-nya enggak. RW mana nih? Tiduran paling gak. Tapi rakyatnya ngaji, kebagian weh. Masih kebagian kan ya? Itu untungnya kita ngajak ngaji ya. Ada pengajian, publik apa, bilangin sama kitanya nggak pergi, kita ada halangan, ada sesuatu. Tapi tidak sedikit jamaah yang kita kasih tahu datang berbondong-bondong ke tempat pengajian. Insya Allah mandala ala khairin, kita kebagian pahalanya, amin ya robbal. Itu. Cuman sebaliknya, mandala ala syarrin kafaili, siapa orang yang menunjukkan kepada jalan keburukan sama kene. RW umpama pernah nunjukin jalan. Oh no ada rumah janda umpama. Apa janda itu bulan-bulan gak mau nikah tuh. Berhubung boleh nunjukin RW, dia masih ngelancong, RW lagi ngaji di musola. Lah dia di sana lagi main ciuman sama Randa, dapat kan RW? Apanya? Dosanya. Dapat juga. Ya. Karena boleh dia nunjukin. Jadi intinya mari kita banyak-banyak memberikan petunjuk-petunjuk yang jalan yang baik. Jalan yang baik takut. Kalau menunjukkan jalan yang baik mah insya Allah. Kalaupun kita nggak ngejalanin, selama dia ngejalanin mah insya Allah kita sedikit-sedikit kebagian keuntungan, kebagian daripada pahala. Yang kedua dan yang ketiga, yang amal tidak akan putus, waladun sholih yad'ulah. Nomor ketiga, amal yang tidak akan putus sampai kita akhir hayat, sampai kita di alam kubur, yaitu mempunyai anak yang soleh. Di mana anak yang soleh itu yad'ulah, yang terus-terusan mendoakan kepada orang tuanya yang ada di alam kubur. Amin ya robbal. Untung punya anak yang soleh, teruntung. Makanya mudah-mudahan nih Muhammad Pasha ini dijadikan anak yang soleh kelak di kemudian hari, terus jadi harapan kedua orang tuanya. Amin ya robbal. Berbakti kepada orang tua. Jadi bukan jadi anak RCTI, Raja Calok Tanah Ibu. Iya, pengen dijualin tanah, mau iya kalau emaknya punya tanah ya. Iya, kalau ada. Jadi ini insya Allah kita jadikan anak yang soleh. Di mana anak yang soleh ini terus-terusan mendoakan. Dan alhamdulillah lihat anak-anak kita yang udah bisa baca Al-Quran. Ini pendidikan Ustaz Syafi'i menyampaikan, Masya Allah, ada anak-anak kita yang bisa baca Al-Quran. Ada neneknya yang lagi sakit dibacakan Yasin, bener gak? Ada uyutnya yang lagi sakit dibacakan Ratib. Sementara kita gak baca Yasin. Indah Pak, orang yang beriman walaupun imannya sedikit, kalau mendengar kalimat Al-Quran yakin akan terasa damai. Bener gak? Kalau orang mempunyai keimanan, mendengar kalimat Al-Quran, insya Allah walaupun itu ayat Al-Quran, ngerti atau enggak, kalau dia punya iman, walaupun dia lagi sakit gigi, lagi merurung, dia sakit gigi, di depan rumah ada anak muda, Salatullah Salamullah, enggak bakalan dibeledogin. Karena dia itu punya iman, enak amat gitu ya. Karena itu rasa damai di hati. Coba kalau umpama kita orang beriman, kita lagi sakit gigi, terus di depan ada yang lagi nyanyi dangdut, bang gunjrang, pusing nggak? Pusing, ya. Pas dilihat, wah anak gua pisan. Mau anak pakai gitar, pakai celananya kayak potong, terus pada robek. Waduh, nyanyinya kagak bener. Waduh, ini akibat. Makanya kita doakan anak kita yang soleh insya Allah. Betapa indahnya kalau kita anak kita bisa baca Al-Quran, baca Yasin, ngelihat orang tuanya sakit, neneknya sakit, dibacakan Al-Quran. Orang yang sakarat dibacakan Al-Quran, dibacakan 2 kalimat syahadat. Ini bangga kita. Ini kebanggaan kita. Insya Allah, Allah ngejamin Pak, orang anak yang bisa ngaji, anak yang bisa baca Al-Quran, anak yang bisa membaca kitab, dijamin oleh Allah rezekinya nggak bakalan susah. Amin. Ya robbal. Kadang mau pesantren anak, wah, pulang pesantren paling lebih bisa puluh. Iya mau jadi sarjana lu. Padahal dijamin oleh Allah Subhanahu. Gua sedikit sarjana jadi pengangguran, bener nggak? Gua sedikit ustadz di makan kerak mulu punya mobil Fortuner, bener nggak? Ustadz yang gak punya ijazah aja rumahnya mewah-mewah, kendaraannya banyak.
Itu apa? Berkahnya ilmu. Makanya kita jadikan putra putri kita ke depan ini, jadikan putra putri yang soleh dan soleh, sehingga alhamdulillah kalau kita mempunyai anak yang soleh, begitu orang tua kita dalam keadaan sekarat semuanya yakin membaca Al-Quran, nih berkahnya anak cucu daripada bapak ibu. Amin ya robbal. Berkah. Anak mana ngaji atau enggak ya. Begitu orang tuanya lagi sekarat, yang satu ngomong bah nyebut apa sih nyebut tuh, kita perlu belajar nyebut, udah aja kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di telinga ini lagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Udah nggak usah diajarin nyebut, emang nggak bisa apa-apa, bapaknya emaknya lagi sekarat, nyebut apa? Kalau seandainya emaknya bisa ngomong, anaknya nyebut, gue dijawab. Anak udah nyebut, ketemu emaknya ujung busut, nyebut apa gua? Enggak usah disebut-sebut, enggak usah nyebut, jangan begitu, jangan. Udah aja usapin langsung. La ilaha illallah, biar orang tua kita ngikutin kalimat yang kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu aja udah. Ya, mulai besok kata-kata nyebut hilangin deh ya. Ya buat saya orang tua pernah lagi sakit suruh nyebut. Ya lu nyebut apa? Ya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit yang dapat saya sampaikan, insya Allah bermanfaat, dan semoga ke depan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita juga sebagai orang tua agar supaya kita dapat membina dan membimbing kepada anak keturunan kita agar supaya kelak di kemudian hari jadi harapan bangsa. Setelahnya kita sudah tiada pun tetap amalnya akan mengalir, selalu memberikan doa kepada ahli kubur. Amin ya robbal. Demikian itu saja jamaah sekalian, sekilas saya dahulu surur merasukkan rasa gembira saya kepada Bang Naca, bahwasanya pada malam ini alhamdulillah tadi guru kita Ustaz Syafii menginformasikan bahwa malam ini ada tasyakuran. Alhamdulillah. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Anta syakirin amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah. Allahumma ighfir lana dzunubana ma kana wa ma asrana wa ma fa'na wa ma lana wa ma Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa atimlana bisa'ada wa atimlana bisa'ada wa atimlana bisa'ada. Rabbana adallana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.